Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, semoga lancar-lancar ya harinya Sobat Football United. Lancar-lancar rezekinya, sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Doakan gue juga lancar-lancar semua urusannya dan selalu sehat-sehat juga ya ke sekeluarga juga. Oke, kali ini gue ingin ngobrol ringan ini terkait dengan berita dari Daily Mail dan juga beberapa media lainnya yang mengungkapkan, karena ada beberapa media yang mengabarkan kalau Manchester United ini akan memulai proses untuk memperpanjang atau ya memproses perpanjangan kontrak dari Aaron Wan-Bissaka setelah karirnya yang bisa berputar balik di Old Trafford di bawah Erik ten Hag. Manchester United disebutkan oleh Daily Mail ini bersiap untuk melakukan pembicaraan secara formal terhadap Aaron Wan-Bissaka. Klub ingin menawarkan back kanan ini kontrak baru. Wan-Bissaka ditulis di sini pada awalnya ini kesulitan atau berjuang untuk mendapatkan menit di bawah Erik ten Hag musim lalu. Klub sekarang ini bahkan dulu ya itu sempat berpikiran untuk menjual sang pemain belakang dengan Crystal Palace sangat berminat, tapi Wan-Bissaka menjadi pemain kunci untuk Erik ten Hag di bagian kedua musim lalu, dan di mana Manchester United berhasil memenangkan Carabao EFL Cup dan juga berhasil lolos ke kualifikasi atau qualified ya, bukan kualifikasi tapi lolos ke Champions League untuk musim depan. Nah, ini yang ingin gua bahas nih. Aaron Wan-Bissaka, pemain yang gue ingat di zamannya Ole Gunnar Solskjaer aja dia ups and down. Oke, musim lalu dia tampil luar biasa, bahkan dijuluki Spider One. Tackling-tacklingnya akurat, presisi, ya kan, agresivitas dalam defense itu juga bagus. Tapi dua musim lalu ketika Manchester United kacau, ada pergantian pelatih di tengah jalan. Oke, di periodenya Ole Gunnar Solskjaer 2 musim lalu secara akumulatif ya, secara umum semua pemain di tim bermain buruk. Lalu Ralf Rangnick masuk, justru dia sering mengistirahatkan Aaron Wan-Bissaka dengan memberi kesempatan Diogo Dalot dan juga kalau di kiri Alex Telles ya kan untuk menggantikan Luke Shaw. Nah, ini ternyata berlanjut ketika Erik ten Hag datang. Diogo Dalot yang dijadikan pemain utama khusus untuk bek kanan. Bahkan langsung ditawari kontrak baru ya kan untuk stay di Manchester United karena memang diproyeksikan akan menjadi pemain inti dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Mudah-mudahan kedengaran tetap ya suaranya. Gua melihat titik baliknya tuh adalah ketika Piala Dunia. Diogo Dalot bersama tim nasional Portugal ke Qatar. Aaron Wan-Bissaka sebenarnya ini kan ikut uji coba di Spanyol dengan tim Manchester United yang pada saat itu gue lupa kalau nggak salah melawan Real Betis. Dia diturunkan dan gue sama sekali tidak impress dengan penampilan Aaron Wan-Bissaka. Gue menilai tadinya dia akan berpenampilan bagus, menunjukkan kalau dia kesempatan ya untuk merebut kembali posisi bek kanan. Tapi ternyata dia justru tampil jelek menurut gue. Ternyata setelah dari Qatar, Diogo Dalot nih cedera ya kan. Manchester United tidak punya opsi. Akhirnya diturunkanlah Aaron Wan-Bissaka yang sebelumnya Erik ten Hag bahkan lebih memilih seorang Tyrell Malacia untuk menduduki posisi bek kanan ketika Diogo Dalot ini harus diganti atau bahkan berhalangan. Alasannya pada saat itu adalah kondisi kebugaran dari Aaron Wan-Bissaka belum optimal untuk dimainkan. Oke. Tapi yang menarik itu tadi, setelah Piala Dunia Qatar, Diogo Dalot cedera, Aaron Wan-Bissaka dimainkan di pertandingan resmi dan ternyata dia main bagus. Dan bukan cuma itu saja, main bagus secara konsisten, berkelanjutan. Menurut gue ini suatu yang luar biasa gitu. Dan setelah itu dia praktis merebut posisi bek kanan dari Diogo Dalot. Bahkan di partai-partai penting Erik ten Hag lebih percaya kepada Aaron Wan-Bissaka musim lalu. Di sisi lain
adanya Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot di posisi bek kanan ini menimbulkan persaingan yang sehat, yang ketat, kompetisi yang bagus juga untuk posisi bek kanan sehingga satu dan yang lainnya ini saling memacu. Erik ten Hag pernah mengatakan di salah satu wawancaranya kalau banyak yang memberikan analisa kalau Diogo Dalot itu lebih bagus ofensifnya, Aaron Wan-Bissaka lebih bagus defensifnya, tapi sekarang menurut gua keduanya ya, Diogo Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka ini sama-sama ada peningkatan. Emang belum dalam situasi yang elit, yang premium ya, balancingnya antara menyerang dan bertahan seperti contoh Achraf Hakimi, ya kan? Tapi ada progres di sana, baik itu Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot, sehingga menurut gua di Manchester United ini satu dan yang lainnya saling membutuhkan. Aaron Wan-Bissaka butuh Diogo Dalot juga butuh Aaron Wan-Bissaka. Erik ten Hag butuh juga keduanya sehingga perpanjangan ini menurut gue sesuatu yang gue harapkan dan gue lihat juga sesuatu yang positif bagi tim. Aaron Wan-Bissaka ini sudah 4 musim, bisa dilihat itu ya, dari musim pertama kali dia datang ke Crystal Palace jumlah pertandingan di Liga itu menurun 35, 34, 20, musim lalu 19. Tapi sekarang ditawari perpanjangan kontrak oleh Erik ten Hag walaupun jumlah pertandingannya turun oleh Manchester United, tentu saja dengan rekomendasi Erik ten Hag. Aaron Wan-Bissaka ketika musim lalu dibandingkan oleh Diogo Dalot bisa dilihat memang di Liga penampilannya lebih banyak Diogo Dalot ya, gol, assist, clean sheet hampir berimbang. Tapi jangan lupa 19 penampilan di Liga itu lebih banyak atau secara akumulatif lebih sering didapatkan di paruh kedua. Harus ada balancing, harus ada keseimbangan. Gua nggak bisa membayangkan pada saat itu kalau Manchester United tidak punya bek kanan seperti Aaron Wan-Bissaka. Ketika Diogo Dalot cedera setelah dari Qatar, mempercayakan kepada pemain muda sangat-sangat beresiko karena paruh kedua musim itu bukan cuma soal teknis tapi juga pressing mental ya. Karena situasi di klasemen, di kompetisi-kompetisi yang diikuti ini juga berpengaruh dan pemain muda rawan menurut gue di situasi tersebut. Dan uniknya Aaron Wan-Bissaka justru bisa memberikan penampilan yang bagus secara konsisten dan praktis. Dia mengambil alih bahkan setelah Diogo Dalot kembali dari cederanya, dari halangan, dia juga kesulitan untuk bisa mengalahkan Aaron Wan-Bissaka ya kan di posisi bek kanan. Ini merupakan perbandingan statistik atribut ya antara Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot. Kalau gue lihat ya Diogo Dalot unggul dari sisi attacking, kreativitas. Dari sisi defensif dinilai berimbang, taktikal lebih unggul Diogo Dalot dan technical juga lebih unggul Diogo Dalot. Tapi menurut gue satu dan yang lainnya ini sama-sama membutuhkan. Di situasi sekarang Manchester United di mana ada budget yang terbatas ya kan, tentu saja untuk bongkar pasang di banyak posisi ini sesuatu yang mustahil. Frankly speaking, secara jujur mustahil, memang harus dipilih. Dan gue garis bawahi bagaimana Erik ten Hag, pelatih ini luar biasa bisa membangkitkan lagi Aaron Wan-Bissaka sehingga dia bisa musim lalu paling tidak ya, dan di preseason tampil secara umum nih ya, tampil di kapasitas tertinggi, dan ini akan terus dipacu lagi sehingga dia merekomendasikan supaya Aaron Wan-Bissaka ini diperpanjang kontraknya. Artinya Erik ten Hag melihat ada potensi berkembang lagi seorang Aaron Wan-Bissaka. Ini luar biasa karena apa? Gua sering katakan kalau pelatih atau manajer yang bagus itu bukan hanya soal bongkar pasang pemain ya, beli dan juga jual, enggak, tapi bisa memanfaatkan pemain yang ada dengan kualitas yang ada, dipacu lagi sehingga bisa tampil di kapasitas yang tertinggi, masuk ke skemanya, beradaptasi dengan bagus sehingga bisa bermain juga dengan bagus di atas lapangan. Dan ini menurut gua salah satu faktor yang luar biasa yang dilakukan Erik ten Hag kepada Aaron Wan-Bissaka, dan sekarang nampaknya hadiah dalam tanda kutip dari suksesnya Aaron Wan-Bissaka melakukan atau mengimplementasikan yang diinginkan oleh Erik ten Hag di atas lapangan dengan kontrak baru. Dan tadi disebutkan di artikel bahwasanya dia sempat ingin dijual ya kan, bahkan itu terjadi musim lalu sampai dengan pertengahan musim, tapi justru kerja keras, mental juga dari Aaron Wan-Bissaka ini menunjukkan juga ya bagaimana mental dari Aaron Wan-Bissaka ini cukup tangguh. Dia bisa turn back, membalikan itu semua, dan ya bersiap menerima kontrak baru dari Manchester United yang dikabarkan juga ada kenaikan gaji senilai 100.000 pounds atau euro, gue nggak tahu, 100.000 per pekannya.
menurut gue sih layak ya. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.